Semua orang kira hidup seorang kepala desa itu tenang dan penuh wibawa. Tapi siapa sangka, gara-gara seorang janda tukang kue, hidupnya berubah jadi medan perang. Cinta mereka dikecam, dihina, bahkan nyaris bikin dia dicopot dari jabatannya. Tapi yang paling mengejutkan justru datang dari orang terdekatnya sendiri. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah kepala desa yang selalu ingin memakan apem janda cantik. Beginilah kisahnya. Pagi itu seperti biasa, balai desa mulai sibuk sejak jam 8. Pak Hashim, kepala desa yang dikenal galak tapi adil, sedang mengecek berkas bantuan pupuk untuk petani. Sampai tiba-tiba, terdengar suara sepeda ontel berhenti di depan kantor desa. Seorang perempuan berjilbab, membawa keranjang berisi kue, berdiri canggung di depan pintu. "Permisi, saya cuma mau nawarin kue. Kalau nggak berkenan, saya langsung pergi, Pak." Pak Hashim menoleh. Pandangannya jatuh pada sosok Bu Lela, janda satu anak yang baru 6 bulan tinggal di desa itu. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan sejak itu, dia berjualan kue keliling demi bertahan hidup. Tak ada yang istimewa saat itu, kecuali satu kue onde-onde yang ia cicipi. Lembut, hangat, dan beda dari biasanya. Tapi yang membuat Pak Hashim terpaku bukan cuma rasa kuenya. Ada sesuatu dalam cara Bu Lela menunduk. Seperti seseorang yang berusaha kuat meski hidup sedang menghimpit dari segala arah. Setelah Bu Lela pergi, suasana jadi aneh. Pak Hashim jadi diam, pandangannya kosong ke meja. Sore harinya, ia menyuruh staf beli kue itu lagi. Tapi sejak saat itu, muncul hal yang tak biasa. Ada orang tak dikenal berdiri lama di depan rumah Bu Lela saat malam, seolah mengintai. Dan entah kenapa, setiap kali nama Bu Lela disebut, ekspresi Pak Hashim berubah. Lalu, siapa sebenarnya wanita itu di mata Pak Hashim? Dan kenapa sejak pagi itu, hidup mereka mulai perlahan berubah? Belum seminggu sejak Bu Lela datang ke balai desa, tapi namanya udah kayak jadi bahan utama di warung kopi dan pos ronda. Ibu-ibu mulai sering bisik-bisik kalau lagi antri beras raskin. "Itu si janda penjual kue, kok sering banget kelihatan di kantor desa, ya?" Bahkan ada yang nyeletuk sambil bisik, "Jangan-jangan dia mau nyantet Pak Kades biar jatuh cinta." Pak Hashim sendiri tetap diam. Tapi ada satu kebiasaan barunya yang bikin orang makin curiga. Dia sekarang hampir tiap pagi nitip staf desa buat beli kue ke rumah Bu Lela. Bahkan pernah 2 kali langsung datang sendiri, meski cuma bilang, "Kue buat rapat." Padahal, hari itu nggak ada rapat apapun. Bu Lela mulai merasa risih. Tiap lewat depan rumah warga, pandangan sinis itu makin terasa. Pernah sekali, anaknya pulang dari sekolah dengan mata sembab. Ternyata, diejek teman-temannya, ibunya mau jadi istri kepala desa. Bu Lela cuma bisa diam. Tapi malam harinya, ia menangis di dapur, sambil terus mengaduk adonan kue. Yang makin bikin ngeri, ada kejadian janggal. 2 malam berturut-turut, ada bayangan orang berdiri lama di bawah pohon depan rumah Bu Lela. Ketika diteriaki, langsung lari. Tapi esok harinya, Bu Lela menemukan kaleng bekas dan puntung rokok di dekat pagar. Warga semakin ramai membicarakan kedekatan mereka. Tapi satu hal yang belum mereka tahu, ada seseorang yang diam-diam memprovokasi, mengadu domba, dan menyalakan api gosip itu demi alasan pribadi. Dan orang itu, bukan orang biasa di desa itu. Pagi itu, Bu Lela sedang menyusun kue-kue buat dijajakan. Tiba-tiba, seorang petugas desa datang membawa amplop coklat. "Ini undangan dari kantor desa, Bu. Disuruh datang besok pagi, jam 9. Awalnya Bu Lela panik. Ia pikir ada masalah. Tapi setelah dibuka, ternyata isinya pelatihan UMKM khusus pelaku usaha rumahan. Tertulis jelas, peserta prioritas, Lela Maulida. Tanda tangan di bawahnya, Hashim Arifin, kepala desa. Bu Lela bingung. Perasaannya campur aduk, antara senang, ragu,
dan takut. Dia tahu, ikut pelatihan itu artinya harus kembali ke balai desa, bertemu langsung dengan Pak Hashim. Sejak kunjungan pertama, gosip terus mengganggu hidupnya. Tapi kalau dia menolak, warga bisa bilang dia sombong. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia tetap datang. Balai desa pagi itu ramai. Peserta duduk di bangku plastik, menunggu acara dimulai. Bu Lela duduk paling belakang. Tapi baru beberapa menit, Pak Hashim masuk ruangan. Matanya langsung tertuju ke arah Bu Lela. Sekilas, hanya sekilas, tatapan mereka bertemu. Tapi cukup membuat Bu Lela langsung menunduk dalam. Tepat saat acara mau dimulai, pintu kantor desa terbuka lebar. Seorang perempuan masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tegas, dan semua langsung terdiam. Itu Bu Erna, mantan istri Pak Hashim. Tanpa banyak basa-basi, dia berdiri di dekat pintu dan berkata, "Kok sekarang kantor desa dipakai buat nyari calon istri, ya?" Ruangan langsung tegang. Warga yang tadinya fokus ke pelatihan, kini dia membeku. Sementara Bu Lela menggenggam ujung kerudungnya, mencoba menahan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Hashim dan mantan istrinya? Dan kenapa Bu Erna tiba-tiba muncul? Sejak kemunculan Bu Erna di balai desa, suasana berubah drastis. Warga mulai terang-terangan bergosip, bukan lagi bisik-bisik. Bahkan ada yang berani bilang, "Pak Kades belum selesai urus mantan, kok udah deket sama janda?" Bu Lela merasa makin tertekan. Apapun yang dia lakukan, selalu salah di mata orang. Padahal, ia cuma jualan kue. Cuma itu. Malam harinya, di rumah dinas kepala desa, Pak Hashim duduk sendirian di teras. Lampu temaram, secangkir kopi dingin tak disentuh. Matanya kosong, pikirannya kacau. Kata-kata Bu Erna siang tadi terngiang-ngiang. "Kamu pikir aku diam karena nggak tahu? Aku cuma nunggu kamu buka topeng. Biar warga lihat siapa kamu sebenarnya." Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kenapa mereka bercerai? Tak banyak warga yang tahu, karena selama ini Pak Hashim sangat tertutup soal urusan pribadi. Tapi malam itu, Pak Hashim membuka laci meja kerjanya. Ia keluarkan satu map berisi surat cerai dan foto-foto lama. Ada satu foto yang paling membuatnya terpaku. Foto pernikahan yang sudah lama retak, tapi disimpan karena alasan yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan. Di sisi lain, Bu Lela tak bisa tidur. Ia mulai merasa kehadirannya membawa petaka. Anak semata wayangnya pun mulai kena dampak. Di sekolah, ia dibuli, dibilang anak perusak rumah tangga orang. Padahal, Bu Lela bahkan tak pernah membahas masa lalu Pak Hashim. Tapi satu hal yang tak mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam menyulut api. Bukan hanya Bu Erna, tapi juga orang dalam kantor desa sendiri, yang punya kepentingan lebih besar dari sekadar urusan cinta. Dan orang itu akan segera melangkah lebih jauh. Malam Jumat itu, hujan turun deras. Bu Lela baru selesai menyelesaikan pesanan risol dan bolu kukus. Anak semata wayangnya sudah tidur, lelah setelah seharian murung. Tapi saat Bu Lela hendak merapikan meja dapur, suara keras mengejutkan malam. Braak! Sebuah batu menabrak kaca jendela rumahnya. Pecah berhamburan. Bu Lela teriak. Panik. Ia keluar rumah sambil membawa senter kecil. Tapi yang dilihat hanya jalan becek dan bayangan orang berlari ke arah kebun belakang. Di tanah depan rumah, ada dua batu besar. Di salah satunya, terselip kertas kumal bertuliskan huruf kapital. "Jangan ganggu Pak Kades." Tangannya gemetar saat membaca. Dadanya sesak. Ia duduk di depan pintu rumah, sendirian, sambil menangis. Ini bukan soal gosip lagi. Ini teror. Dan yang jadi sasaran bukan cuma dirinya, tapi juga anaknya. Ia mulai berpikir, mungkin memang lebih baik pergi dari desa ini. Besok paginya, tanpa riasan, tanpa kerudung rapi, ia nekat datang ke rumah dinas kepala desa. Meski pagi itu gerimis, langkahnya teguh. Ia berdiri di depan pagar dan menekan bel. Seorang staf desa yang baru datang ke kantor terkejut melihatnya. Tak lama, Pak Hashim keluar dengan jaket lusuh.
Tatapannya terkejut melihat Bu Lela dalam keadaan kusut. Tapi sebelum sempat bertanya, Bu Lela bicara lirih namun tegas. "Saya nggak butuh dibela, Pak. Saya cuma mau bilang, saya nggak akan ganggu hidup Bapak lagi." Ia membalikkan badan, siap pergi. Tapi langkahnya terhenti saat Pak Hashim berkata, "Kalau kamu mundur sekarang, kamu pikir masalahnya akan selesai? Justru kamu kalah. Kamu dijatuhkan orang yang gak berani muncul." Bu Lela menoleh. Mata mereka bertemu. Dan sejak detik itu, ada satu keputusan besar yang mulai tumbuh di hati Pak Hashim. Tapi langkah itu bisa menghancurkan karirnya sendiri. 3 hari setelah kejadian pelemparan batu, suasana desa belum juga tenang. Bu Lela memilih berhenti jualan keliling. Ia hanya menerima pesanan lewat WhatsApp dari pelanggan lama. Tapi pagi itu, saat ia sedang menggoreng pastel di dapur, datang utusan dari kantor desa. Membawa map dan pesan. "Pak Kades mau ketemu, Bu. Katanya penting." Awalnya Bu Lela ragu, tapi ia datang juga. Di ruang kepala desa, Pak Hashim langsung berdiri menyambut. Tanpa basa-basi, ia buka map itu. Isinya, proposal usaha kecil, lengkap dengan rencana anggaran. Bukan dari dana desa, tapi dana pribadi. "Saya mau bantu ibu buka warung kue di depan kantor desa. Tempatnya sudah ada, tinggal jalan. Saya tanggung semua sampai jalan 3 bulan." Bu Lela terdiam, bingung, kaget, tapi juga takut. "Kenapa Bapak bantu saya sejauh ini? Ini terlalu besar buat saya," katanya lirih. Pak Hashim hanya jawab singkat, "Karena ini bukan soal kue. Ini soal hak ibu untuk hidup tenang." Tapi belum 24 jam setelah pertemuan itu, gejolak baru muncul. Di ruang rapat kecil, Sekdes, Budi, langsung mengamuk saat tahu keputusan itu. "Ini sudah kelewatan, Pak. Kepala desa bukan tempat nyelamatin janda, apalagi pakai uang pribadi," ucapnya tajam. Tapi nada bicaranya terasa lebih dari sekadar marah profesional. Ada dendam pribadi di sana. Ternyata, Budi bukan hanya sekadar sekretaris desa. Ia adalah adik sepupu dari Bu Erna, mantan istri Pak Hashim. Dan selama ini, dialah yang memprovokasi warga, menyebar gosip, bahkan mungkin dalang dari teror terhadap Bu Lela. Di balik wajah loyalnya sebagai perangkat desa, Budi menyimpan misi, menjatuhkan Pak Hashim secara perlahan dari dalam. Dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Budi, sekretaris desa yang selama ini tampak tenang dan patuh, akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan sekadar tersinggung karena Pak Hashim terlalu dekat dengan Bu Lela. Lebih dari itu, ia menyimpan dendam bertahun-tahun. Dendam sejak kakak sepupunya, Bu Erna, bercerai dari Pak Hashim 5 tahun lalu. Budi merasa keluarganya dipermalukan. Ia menuduh Pak Hashim sebagai penyebab hancurnya rumah tangga Bu Erna. Dan sejak jadi sekdes, ia sabar menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Kedekatan Pak Hashim dengan Bu Lela adalah celah sempurna. Tanpa sepengetahuan Pak Hashim, Budi mulai bergerak. Ia sebarkan isu ke beberapa tokoh desa, bilang bahwa kepala desa sedang menyalahgunakan jabatan untuk bantu janda idamannya. Ia siapkan laporan ke camat, lengkap dengan data yang dipelintir. Bahkan, ia menyusupkan 2 orang perangkat desa untuk ikut memata-matai aktivitas Pak Hashim dan Bu Lela, pura-pura jadi staf yang peduli. Sementara itu, Pak Hashim masih percaya Budi adalah tangan kanannya. Ia tak pernah curiga. Bahkan saat surat laporan sampai ke kecamatan, Pak Hashim masih tenang. Ia pikir itu sekadar gosip warga. Sampai suatu sore, ia mendapat panggilan resmi dari kabupaten, dengan stempel dan tanda tangan asli. Isinya jelas, permintaan klarifikasi atas laporan pelanggaran etika jabatan dan penggunaan dana pribadi untuk kepentingan non-formal. Pak Hashim membacanya berulang kali. Hening, lalu mendongak pelan. Dalam hati, ia mulai sadar ini bukan lagi soal cinta. Ini sudah masuk ke wilayah perang kekuasaan. Dan ia sedang dikeroyok dari dalam. Hari itu, suasana kantor desa mendadak tegang. Pak Hashim baru saja tiba dari kabupaten dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Datarnya berlipat,
Sorot matanya tajam. Ia membawa map biru dengan cap resmi. Di dalamnya, surat panggilan klarifikasi dari Inspektorat Kabupaten. Laporan telah masuk. Isinya, dugaan penyalahgunaan wewenang karena terlalu dekat dengan warga perempuan, Bu Lela. Berita itu cepat menyebar. Beberapa perangkat desa mulai jaga jarak. Ada yang pura-pura sibuk, ada juga yang mulai bisik-bisik di pojok ruangan. Tapi yang paling senang, tentu saja Budi. Ia bahkan terang-terangan menyindir. "Pak, mungkin sudah waktunya fokus ke rumah tangga aja. Jangan terlalu repot urus dapur orang." Pak Hashim tetap diam. Tapi diamnya bukan karena takut. Dia sedang menimbang, mana yang harus dia lindungi lebih dulu, jabatannya, atau martabat seorang janda yang tak pernah minta dibela? Sore harinya, Bu Lela datang ke kantor desa. Bukan untuk bertemu Pak Hashim, tapi mengambil pesanan kue dari staf. Tapi secara tak sengaja, ia mendengar dua orang perangkat bicara soal surat panggilan itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia sadar, kedekatannya dengan Pak Hashim mulai benar-benar memakan korban. Namun, sebelum ia sempat pergi, datang telepon dari rumah. Anak sematawayangnya, Raffi, mendadak demam tinggi dan kejang. Panik, ia langsung pulang. Tapi di tengah perjalanan, motor tuanya mogok. Hujan turun deras. Ia berlari pulang sejauh hampir 2 kilometer sambil menangis. Dan di saat ia membuka pintu rumah dengan napas tersengal, ia melihat sosok yang tak disangka-sangka. Pak Hashim sedang menggendong Raffi, dibantu perawat desa. "Saya yang bawa ke puskesmas. Motor ibu ditinggal. Gak usah dipikirin." Malam itu, Raffi dirujuk ke rumah sakit kota. Biayanya tak sedikit. Dan tanpa banyak kata, Pak Hashim menanggung semuanya. Tapi uang itu bukan dari kantong pribadinya. Malam itu jadi malam paling menegangkan dalam hidup Bu Lela. Di ruang IGD rumah sakit kota, Raffi, anak sematawayangnya, terbaring lemah dengan selang infus dan oksigen. Dokter bilang, infeksi paru-paru akut, harus dirawat intensif. Biaya masuk 5 juta, belum termasuk obat-obatan harian. Bu Lela langsung lemas. Tapi sebelum ia sempat bicara apa-apa, Pak Hashim menyerahkan map plastik berisi kwitansi dan berkas administrasi. "Sudah saya tangani, Bu. Ibu fokus jaga Raffi aja dulu." Ucapnya singkat. Bu Lela hanya bisa menatap kosong. Bibirnya gemetar. "Tapi uang dari mana, Pak?" tanyanya lirih. Pak Hashim tak langsung jawab. Dalam hati, ia tahu keputusan ini bisa jadi bom waktu. Karena uang itu bukan dari rekening pribadinya. Ia pakai dana cadangan BUMDes yang seharusnya dipakai untuk kegiatan darurat desa. Ia sadar itu berisiko. Tapi menurutnya, ini pun darurat. Nyawa anak kecil yang sedang kritis. Keesokan harinya, berita itu bocor. Budi, Sekdes, mendapat kabar dari bendahara BUMDes. Tanpa buang waktu, ia langsung menyusun laporan resmi ke kabupaten. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata, "Kali ini, bukan soal janda, tapi soal uang rakyat. Dan itu akan lebih mudah menjatuhkan dia." Pak Hashim tahu apa yang akan datang. Tapi ia tetap tenang. Ia bilang pada staf kepercayaannya, "Kalau karena ini saya harus kehilangan jabatan, nggak apa-apa. Asal jangan ada ibu yang kehilangan anaknya cuma karena terlalu miskin buat berobat." Di desa, warga mulai ramai bicara. Sebagian mengecam, sebagian mendukung. Tapi Bu Lela justru menangis sendirian di lorong rumah sakit. Ia merasa jadi penyebab semua ini. Tapi belum selesai rasa bersalahnya, tiba-tiba datang utusan dari kabupaten, membawa surat resmi. Isinya, ancaman pencopotan jabatan jika tuduhan penyalahgunaan dana terbukti. 3 hari setelah laporan resmi dilayangkan ke kabupaten, surat teguran pertama turun. Isinya jelas. Pak Hashim diminta mundur secara terhormat atau menghadapi proses investigasi yang bisa menyeretnya ke jalur hukum. Desa pun makin panas. Di warung, di masjid, di sawah, semua bicara soal hal yang sama. Kepala desa pakai uang BUMDes buat janda. Budi makin percaya diri. Ia mulai kumpulkan tanda tangan warga untuk petisi, mosi tidak percaya.
Dengan modal fitnah dan gosip, ia gerakan ibu-ibu PKK dan para tokoh kampung. Bahkan perangkat desa yang tadinya netral, mulai ikut diam. Takut kena imbas. Bu Lela yang baru pulang dari rumah sakit bersama Raffi makin tertekan. Setiap lewat jalan utama, ia merasa jadi tontonan. Anak-anak sekolah pun mulai menjauhi Raffi, seolah penyakit anak itu ikut membawa aib. Satu malam, ia duduk sendiri di dapur, menatap Raffi yang tidur. Ia berdoa lirih, lalu mulai menulis. Bukan catatan jualan, tapi surat perpisahan. Besok paginya, ia pergi ke rumah dinas kepala desa. Tak menunggu lama, ia menyerahkan amplop kecil, lalu menunduk. Saya nggak bisa lihat Bapak terus dihancurkan karena saya. Maaf, saya dan Raffi akan pindah ke rumah saudara di kota. Terima kasih untuk semuanya. Pak Hashim membuka surat itu setelah Bu Lela pergi. Tulisannya sederhana, tapi isinya seperti palu menghantam dadanya. Bapak sudah terlalu baik, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya bukan istri, bukan keluarga, dan bukan warga yang pantas Bapak pertaruhkan jabatan untuknya. Jika saya pergi, semoga semuanya selesai. Hari itu juga, Pak Hashim duduk di balai desa, di depan warga. Ia tidak membela diri. Ia hanya berkata, kalau karena saya membantu nyawa seorang anak, jabatan ini harus dicopot. Silakan. Tapi kalau jabatan ini bisa dipakai untuk bantu orang kecil, saya akan terus berdiri di sini. Hening. Tak ada yang menyangka setelah itu, warga justru mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang layak disalahkan. Pak Hashim masih duduk di ruang kerjanya, memandangi surat dari Bu Lela yang telah dibaca entah berapa kali. Kertasnya sudah terlipat-lipat. Bagian ujungnya mulai kusut karena terus diremas dan dibuka ulang. Tapi kalimat terakhir di surat itu terus terngiang di kepalanya. Saya bukan siapa-siapa. Hari itu balai desa tampak sepi. Tak ada pelayanan, tak ada rapat. Hanya Pak Hashim dan satu staf kepercayaannya yang tinggal. Ia menatap ke arah luar jendela, ke tempat di mana warung kue seharusnya berdiri. Tapi yang tersisa hanya bangku kosong dan kesunyian. Sore menjelang malam, Pak Hashim membuat keputusan yang tak pernah ia buat sebelumnya. Ia minta dikumpulkan warga, tanpa undangan resmi, tanpa protokol. Hanya permintaan sederhana lewat pengeras suara masjid. Saya mau bicara. Sekali ini saja, tolong dengarkan saya. Maghrib berlalu, warga berdatangan. Lapangan kecil depan balai desa dipenuhi ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, hingga anak-anak. Tak ada panggung, tak ada mikrofon, hanya satu meja, dan Pak Hashim berdiri di depannya, dengan wajah tenang. Saya tahu nama saya sudah rusak. Saya dengar semuanya. Gosip, tuduhan, bahkan hinaan. Tapi hari ini saya cuma mau cerita, bukan membela diri. Saya bantu Bu Lela bukan karena dia janda, tapi karena dia ibu. Dan waktu anaknya sakit, dia datang ke puskesmas dengan sandal basah dan baju kotor, sambil gendong anaknya yang kejang. Suasana hening, tak ada yang bersuara. Saya bantu pakai dana cadangan karena tak ada pilihan. Kalau saya pakai uang saya sendiri, nanti dibilang pencitraan. Kalau saya diam, anak itu bisa mati. Saya tidak menyesal. Tapi kalau kalian mau saya mundur, saya siap. Asal jangan diam-diam memfitnah orang yang bahkan tak pernah minta dibela. Beberapa warga mulai tertunduk. Di antara kerumunan, Bu RT mulai menangis. Disusul Pak Rukun tetangga yang selama ini ikut nyinyir. Dan dari belakang, terdengar suara lelaki tua. Kalau punya pemimpin kayak Bapak, malah diminta mundur, berarti kita yang salah. Malam itu, warga pulang tanpa teriak-teriak. Tidak semua langsung berubah pikiran, tapi perlahan, hati mereka mulai goyah. Dan seseorang yang paling merasa terancam adalah Budi. 2 minggu setelah pertemuan warga malam itu, keputusan resmi dari kabupaten akhirnya turun. Singkat, padat, dan tak terbantahkan. Pak Hashim dicopot dari jabatannya sebagai kepala desa. Bukan karena korupsi, bukan karena pelanggaran hukum, tapi karena dianggap melanggar batas etika pemerintahan.
Desa geger. Warga yang dulu diam, kini justru marah. Mereka merasa kehilangan sosok yang selama ini paling peduli. Tapi semuanya sudah terlambat. Kursi kepala desa kini diisi oleh pelaksana tugas, Budi. Hari pertama Budi menjabat, suasana kantor desa berubah drastis. Tak ada senyum di wajah staf. Tak ada sapaan akrab dari warga. Program-program yang dulu aktif mendadak berhenti. Dana UMKM tertunda. Pupuk subsidi tak lagi lancar. Bahkan acara mingguan ibu-ibu PKK dibatalkan tanpa penjelasan. Sementara itu, Pak Hashim kembali ke rumah dinas. Ia tak banyak bicara. Ia tahu benar, dirinya sudah tak punya kuasa. Tapi anehnya, setiap malam, selalu saja ada warga datang diam-diam. Ada yang minta tolong soal surat tanah, ada yang konsultasi urusan sawah, ada pula yang hanya ingin ngobrol dan numpang curhat. Pak Hashim layaknya kepala desa, tanpa jabatan. Di sisi lain, Bu Lela kembali jualan, tapi bukan keliling. Ia buka warung kecil di depan rumahnya. Awalnya sepi, tapi lama-lama ramai. Bahkan ibu-ibu yang dulu sinis, sekarang sering mampir. Mereka bilang, kue ibu enak, ya. Baru nyoba ternyata beneran beda. Raffi mulai sekolah lagi. Ia tak lagi dijauhi. Bahkan punya sahabat baru. Dan tiap pagi sebelum berangkat, ia selalu mampir ke rumah Pak Hashim untuk sekadar menyapa atau minta tumpangan sampai ujung gang. Namun, kedamaian kecil itu rupanya membuat Budi gelisah. Ia merasa tak benar-benar jadi pemimpin meski sudah duduk di kursi tertinggi. Sebab bayang-bayang Pak Hashim masih ada di setiap sudut desa. 2 bulan sejak Bu Lela membuka warung kecil di depan rumahnya, keadaan desa mulai berubah. Tapi bukan karena kepala desa baru, melainkan karena kue. Warung itu awalnya cuma lapak sederhana dari kayu bekas, beratap seng, dengan papan kecil bertuliskan, kue Bu Lela hangat dari dapur. Tapi siapa sangka, sejak satu ibu guru SD beli dan cerita ke grup WhatsApp, pembeli datang satu persatu. Pagi-pagi, warung itu sudah dikerubungi warga. Kue donat isi meses, risol mayo, hingga kue bolu kukus pandan jadi rebutan. Tapi bukan cuma rasa yang bikin orang datang. Warga seperti menemukan kembali sosok yang dulu mereka jauhi. Bu Lela yang ramah, sabar, dan selalu senyum. Meski dulu pernah dilempari batu dan dijadikan bahan gosip. Ibu-ibu PKK yang dulunya menyindir, kini malah minta diajarin resep. Mereka mulai diam-diam bergiliran belajar di dapurnya. Bahkan beberapa perangkat desa iseng beli kue dan nongkrong di bangku kayu depan warung sambil curhat. Termasuk soal kekecewaan mereka terhadap Budi yang kini dingin, tertutup, dan mulai otoriter. Pak Hashim, ia tidak pernah datang langsung. Tapi warga sering melihat seorang lelaki parubaya berseragam sederhana menurunkan 2 karung tepung dan gula di depan rumah Bu Lela tiap Senin pagi. Dan setiap kali ditanya, Bu Lela hanya menjawab singkat, ada yang bantu nyuplai. Kabar tentang warung itu sampai juga ke telinga Budi. Tapi bukan rasa kuenya yang bikin dia geram, melainkan nama di baliknya. Karena makin hari, makin banyak warga datang ke sana. Bukan sekadar untuk beli kue, tapi juga cerita soal masalah desa. Dan dari sanalah, solusi kecil mulai muncul. Seolah warung itu jadi balai desa kedua. Desa mulai bergerak bukan karena pemimpinnya, tapi karena satu ibu janda dan seorang mantan kepala desa yang bekerja diam-diam di balik dapur. Hari itu hari Jumat. Pasar tumpah desa Sukarukun sedang ramai-ramainya. Jalan utama dipenuhi gerobak, ibu-ibu belanja sayur, anak-anak kecil lari-larian, suara tukang parkir bersautan. Dan di tengah keramaian itu, warung kue Bu Lela berdiri paling mencolok, dikelilingi pembeli yang mengular dari pagi. Pak Hashim berdiri di kejauhan, mengenakan topi lusuh dan jaket tua. Ia hanya mengamati dari jauh, sambil sesekali mengangkat tangan menyapa warga yang masih mengenalinya. Ada rasa bangga, tapi juga cemas. Ia tahu, makin ramai warung itu, makin besar tekanan yang akan datang, terutama dari Budi. Dan benar saja, menjelang siang, datang mobil dinas berplat merah berhenti mendadak di depan warung. Pintu dibanting keras. Budi keluar, wajahnya merah padam. Ia langsung mendekat, tanpa basa-basi.
Ini warung atau tempat kampanye terselubung, Bu? Suara Budi terdengar jelas. Semua orang mendadak diam. Bu Lela kaget, tapi tetap tenang. Maaf, Pak. Saya cuma jualan kue. Kalau dianggap ganggu pemerintahan, saya siap tutup. Tutup saja sekalian. Ini sudah keterlaluan. Warga lebih dengerin ibu daripada saya. Ini bukan warung. Ini provokasi. Seketika suara terdengar dari kerumunan. Yang bikin desa adem itu ibu ini, bukan pejabat. Ada masalah pupuk. Kami tanya Bu Lela. Masalah surat tanah. Kami ke rumah Pak Hashim. Kalau ke kantor desa, malah ditolak. Budi makin kalap. Tangannya mengarah ke meja kue dan braak. Satu loyang onde-onde ditendang jatuh, berserakan ke tanah. Bu Lela menunduk, memungutnya satu-satu. Tangannya gemetar. Tapi belum sempat suasana mereda, tiba-tiba terdengar suara anak kecil berteriak dari arah pasar. Pak Hashim, cepat ke belakang kios. Raffi pingsan. Pak Hashim langsung lari tanpa pikir panjang. Warga terkejut. Bu Lela panik, meletakkan loyang dan ikut lari. Di belakang kios ikan, Raffi tergeletak. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Bu Lela menggigil. Dia belum makan dari pagi. Saya lupa. Astagfirullah. Pak Hashim langsung menggendongnya ke motor warga, tanpa menunggu ambulans, tanpa permisi. Ke puskesmas. Sekarang. Warga pun mengikuti dari belakang. Sebagian membantu menutup warung, sebagian marah, tapi lebih banyak yang menangis. Dan Budi? Ia berdiri sendiri di tengah pasar yang kini mulai sunyi, dikelilingi onde-onde yang hancur di tanah. 1 minggu setelah insiden di pasar, suasana desa Sukarukun berubah drastis. Warung kue Bu Lela tutup. Bukan karena takut, tapi karena ia lebih memilih menjaga Raffi yang masih dirawat di puskesmas. Bocah itu ternyata mengidap anemia berat. Kurang gizi sejak lama. Makin parah karena stres dan tekanan sosial yang diam-diam ia pikul. Pak Hashim setiap hari datang menunggui Raffi. Ia tak banyak bicara. Hanya duduk, sesekali menggenggam tangan kecil itu, mengusap kepala, dan menatap wajah Bu Lela yang tak tidur berhari-hari. Tak ada kata cinta, tapi tatapan mereka lebih dari cukup untuk menunjukkan semuanya. Di luar sana, warga mulai bergerak. Petisi dukungan agar Pak Hashim diangkat kembali sebagai kepala desa dikumpulkan diam-diam. Para tokoh masyarakat mulai bersuara. Kita butuh pemimpin, bukan sekadar pejabat. Kalimat itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga camat dan bupati. Dan saat itu juga, datang surat resmi. Bukan untuk pengangkatan kembali, tapi untuk klarifikasi. Hari Senin, Bu Lela dipanggil ke kantor kecamatan. Ia datang didampingi Pak Hashim. Wajahnya pucat, tapi langkahnya tegap. Di ruang pertemuan kecil, ia ditanya satu hal. Jika benar hubungan ini menimbulkan keresahan masyarakat, apakah ibu bersedia mengakhirinya demi ketenangan desa? Hening. Bu Lela menunduk, lalu menjawab dengan suara lirih, tapi jelas. Kalau saya harus mengorbankan perasaan demi desa, saya sanggup. Tapi tolong jangan minta saya membenci orang yang selama ini paling menjaga saya dan anak saya. Pak Hashim hanya menatap. Tak ada protes. Tak ada drama. Ia tahu, itulah cara Bu Lela melindungi mereka. Seminggu setelah itu, Bu Lela memutuskan pindah ke desa sebelah. Menitipkan rumahnya pada seorang tetangga, dan membuka warung kecil di pasar pagi daerah lain. Pak Hashim tetap di Sukarukun. Kembali hidup sederhana. Tapi setiap Jumat pagi, ada motor tua berhenti sebentar di pasar desa sebelah, menurunkan tepung, telur, dan gula, lalu pergi tanpa suara. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada janji akan kembali. Hanya 2 orang dewasa, yang tahu bahwa cinta sejati kadang harus dilepaskan, agar tidak menghancurkan yang lain. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki atau diumbar. Kadang, yang paling tulus justru cinta yang diam-diam berkorban demi kebaikan orang yang dicintai, meski harus menahan luka sendiri. Ketika cinta berbenturan dengan tanggung jawab dan pandangan masyarakat,
Pilihan terberat seringkali adalah melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena ingin melindungi. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.